Ruang Dewa Beladiri. Bab 131 sampai dengan 135. Bab 131. Kekuatan kedua tuan dari ketidakberpisahan ini tidak lagi menjadi harapan bagi para penyerbu Ye Feng dan tempat-tempat lain. Noda darah dari seorang tuan yang tak ada taranya ribuan kali lebih berguna daripada orang-orang biasa-biasa saja itu. Bayangan iblis yang besar pecah secara terbuka dan tersenyum, dan tampak kejam. Keajaiban tubuhnya menghilang, dan semua orang diambil oleh orang lain. Lihat dengan jelas, ini adalah musuh besar, dengan ketinggian setidaknya 5 meter, sisik hitam ditutupi dengan cakar hitam, bagian belakang tarian ekor panjang, bahkan lebih berangin. Semua orang mengenalinya tepat waktu, ini adalah salah satu musuh, salah satu karakteristik keluarga troll, adalah bentuk tubuh yang sangat besar, dan troll ini kuat dan kuat, jauh dari sebanding dengan iblis besar dari kekuatan utama dan umpan meriam. Saya mendengar bahwa troll dewasa dapat mencapai 4 meter dan memiliki kekuatan tidak kurang dari kekuatan sebenarnya. Dan kepala ini pasti lebih dari 5 meter, itu adalah pemimpin troll lebih sulit daripada rata-rata troll tidak tahu berapa banyak. Iblis itu berdarah, dan kamu adalah kalajengking, bahkan darah mengorbankan orang-orang di seluruh kota. Sosok emas berkata dengan dingin dan dingin, sepertinya kamu sedang mempraktekkan apa yang tidak bisa kamu lakukan, bahkan jangan biarkan kamu bersembunyi. Naik, begitu banyak keriuhan menarik saya ke murid 1 yuan untuk mati. Hei, pemimpin troll berkata sambil tersenyum, Anda menebaknya. Tapi saya tidak berharap untuk menarik Anda seperti ini, tetapi ini persisnya yang terjadi. Masalah provinsi. Petik 2. Sosok emas memandang bayangan besar bayangan, tetapi dia tidak takut. Itu seperti dewa perang emas. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan dia dikelilingi oleh orang-orang musuh. Namun, dia sama sekali tidak takut, sebaliknya ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Ayah, sosok emas haha tertawa dan berkata, kamu adalah binatang buas, saya telah membunuh banyak setan, tetapi belum membunuh troll, ambil saja pedangnya. Apa, dia adalah Qi Feifan? Yan Qiling berkata dengan takjub. Semua orang terkejut ketika mereka tiba, dan sosok emas di langit ternyata adalah Qi Feifan. Dalam benak Ye Siwen, ada juga perbuatan luar biasa yang telah saya dengar sebelumnya. Luar biasa ini, memang layak disebut, dan hidupnya memang legenda yang luar biasa, bahkan dalam kejeniusan awan, tuannya seperti awan. 1 yuan adalah legenda dan mitos. Saya telah mengikuti kepala seni bela diri sejak saya masih kecil, dan saya telah mendaki dengan kecepatan yang hampir sama dengan roket. Kemudian, saya menerobos kebenaran dalam waktu singkat, mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang saya memperbaikinya ke langkah tertentu. Tidak ada yang tahu, beberapa orang. Dikatakan bahwa kebenarannya sudah 8 kali lipat, dan beberapa orang mengatakan itu sudah kebenaran 9 kali lipat, bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa Qi Feifan sudah menjadi legenda setengah langkah. Legenda adalah situasi di atas kebenaran, ini adalah penanaman tertinggi dari puncak pertama dari semua puncak, dan Qi Feifan sudah dekat dengan situasi ini. Di masa depan, itu harus menjadi orang kuat dari situasi legendaris, dan yang paling dicari untuk posisi kepala. Salah satunya adalah salah satu dari 4 murid di antara para murid sejati. Dibandingkan dengan Qi Feifan, Luo Yifan paling banter adalah kekuatan satu kekuatan atau pikiran sejati. Kedua pihak tidak dapat berbicara pada saat yang sama, meski hal yang sama benar, kesenjangan antara dunia nyata jauh lebih besar daripada situasi bawaan. Ini jelas mitos, legenda. Dan pemimpin troll jelas tidak bisa diremehkan. Kedua belah pihak dapat dikatakan seimbang. Ini secara tidak langsung dihadapkan, dan dapat digambarkan sebagai perang yang mengejutkan. Ye Siwen tidak ragu-ragu, dan berkata kepada banyak murid Paviliun Qiangge, ketika mereka bertempur, saya takut bahwa itu akan mungkin untuk runtuh. Kita harus mengambil kesempatan untuk bergegas. Banyak murid mengangguk berat dan mereka berpikir begitu. Pemimpin troll memimpin dalam membuat gerakan.
Ketika tangan besar itu meraih langit, dia meraih trisula raksasa dari kekosongan dan menghancurkannya ke arah Qi Fei Fan. Pada saat itu, ruang itu secara tidak langsung menembus. Yang kedua muncul di depan wajah Qi Fan Fan. Namun, ketika dia melihat pedang emas di tangan Qi Fei Fan, dia juga menghancurkan dewa seperti matahari dan menyapanya. Boom! Sihir dan pedang itu saling menabrak. Ruang itu tampak seperti selembar kertas. Dengan cepat bergoyang, menyebabkan fluktuasi, dan seluruh susunan magis mulai mengerti. Namun, dua pemain di langit baru saja dimulai, dan dua penguasa dunia dapat dikatakan sebagai karakter yang berdiri di puncak kebenaran. Satu pukulan dan satu gaya sangat sederhana, tetapi dalam kesederhanaan ini, itu adalah kebenaran jalan. Di bawah serangan kedua orang itu, udara di sekitarnya dibombardir. Ketika mereka berdua membuat tangan mereka lebih cepat dan lebih cepat, mereka perlahan-lahan marah. Seluruh kota Pulau Seribu hancur antara pendek dan setengah kolom. Pergi kebanyakan. Kontes antara tuan dari peringkat ini tidak selalu mungkin untuk memiliki kesempatan untuk melihat. Para murid Sekte Yiyuan terpesona, meskipun mereka hanya menonton pertempuran mereka, tetapi mereka telah tiba di Qi Fei Fan. Level manusia seperti itu tidak mengandung esensi seni bela diri dalam setiap gerakan, mereka hanya melihat esensi dari tampilan seni bela diri dan sihir mereka. Sudah ada dorongan impulsif untuk mempromosikan situasi. Ye Siwen juga sangat terpesona, tetapi dibandingkan dengan orang lain, dia benar-benar berbeda. Batu spiritual di cincin ruangnya terbakar liar, menyuntikkan ke ruang misterius, dan ruang misterius itu. Dalam adegan itulah Ye Siwen melihat, dan esensi dituangkan ke dalam pikiran Ye Siwen. Ye Siwen hampir terpesona, hanya menyaksikan pertempuran antara keduanya, biarkan dia memiliki perasaan terobosan, itu adalah pencerahan. Ada semburan teriakan di sekitar keramaian dan hiruk-pikuk, di antara arai sihir, musuh yang tak berujung bergegas menuju Ye Siwen dan orang lain. Saya pikir pemimpin besar saya telah memutuskan untuk memakannya, dan merasa bahwa orang-orang ini tidak memiliki nilai guna, dan mereka harus membunuh Ye Siwen dan yang lainnya. Tangan, semua orang bergegas keluar, Ye Siwen berteriak, memimpin, dan memutar naga panjang ke tubuh, bergegas ke setan-setan itu, hampir tidak ada tangan Ye Siwen, naga panjang melambai-lambaikan ekor tungkai, meletakkan sihir lemah itu keluarga itu mendapatkannya, dan pisau panjang Ye Siwen membuka jalan, dan Ye Feng dan yang lainnya mengikuti dengan saksama. Itu tak terbendung untuk sementara waktu, dan jalan keluar lahir. Bunuh! Ye Siwen menjerit dan membanting, dan seekor naga kalajengking terbang keluar, melambaikan tangan yang kuat, dan menciptakan celah dari formasi ini. Para murid Qianyuge melompat keluar. Ye Siwen di belakang kuil juga dengan cepat bergegas keluar dari arai sihir. Tanpa blokade Ye Siwen, arai sihir ini dengan cepat pulih secara otomatis, memblokir bagian dalam musuh di dalam, jadi marah di dalam musuh wall. Namun, di pinggiran skuadron, tidak ada banyak setan, semuanya dihancurkan setelah dua tuan besar di langit. Ini baru saja keluar, dan akibat mengerikan dari waktu telah dihancurkan. Ye Siwen tidak ada hubungannya, tubuhnya sangat kuat, dan dia memiliki tubuh yang kuat dan pengawal yang kuat, dia tidak bisa melukainya dengan senjata lain. Tapi itu adalah Ye Siwen. Jika Anda mengubah orang lain, bahkan jika Anda seorang master bawaan, Anda harus lumpuh. Untungnya, pada saat yang genting, Chang Sun Yuyin mengeluarkan seruling ajaib dan memainkannya. Roh Sudo memainkan kemampuan untuk mencegah akibat mengerikan itu keluar. Setelah semua orang kehabisan ratusan mil, ini berhenti setelah semua, dan mereka mengenakan napas lega, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi bahagia. Mungkin semua orang tidak berpikir bahwa kali ini mereka bisa melarikan diri, dan mereka masih melarikan diri dengan 0 korban. Meskipun ada hubungan yang luar biasa, hubungan yang lebih besar adalah Ye Siwen. Jika tidak ada Ye Siwen, mereka mungkin telah mati dalam beberapa hari terakhir, belum lagi bahwa konjak itu hanya lapisan padat dan tidak ada sersan terkemuka Ye Siwen.
Jika mereka ingin buru-buru, itu tidak mudah. Oleh karena itu, melihat mata Ye Xiwen penuh rasa terima kasih, terutama para murid Qing Yuanshan Yi Yuanzong, bahkan lebih sehingga Ye Xiwen dapat mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan mereka beberapa kali. Tanpa Ye Xiwen, mereka mungkin sudah lama mati. Dingin untuk waktu yang lama. Setelah perubahan ini, meskipun semua orang menderita kejutan, tetapi pemahaman yang sangat diam-diam tentang Ye Xiwen pada hari kerja ini hampir tidak peduli apa, bukan wajah para tetua peri. Meskipun Ye Xiwen juga seorang penatua, tetapi banyak orang tidak begitu yakin, karena Ye Xiwen hampir tidak peduli dengan hal-hal paviliun Qiangge. Orang seperti itu berdiri di posisi para tetua, hampir hanya sebuah nama. Sekarang sepertinya tidak seperti ini. Ini sering digunakan pada waktu yang paling kritis. Pada waktu yang paling kritis, sangat penting untuk dapat membantu. Setelah acara hari ini, jika ada orang di paviliun Qiangge yang tidak yakin, saya takut yang pertama kali melompat keluar adalah mereka yang mendapat manfaat dari Ye Xiwen. Ayo pergi, atau iblis-iblis ini tidak akan bisa menyusul. Kata Ye Xiwen, adik laki-laki, tidakkah kamu pergi bersama kami? Tanya Ye Ruxue dengan aneh. Kamu duluan, aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Kata Ye Xiwen. Semua orang memikirkannya juga, kekuatan Ye Xiwen kuat. Baru saja mereka yang dikelilingi oleh musuh dapat membawa mereka jauh-jauh. Jangan menyentuh kepala troll, masalahnya tidak terlalu besar. Setiap orang memiliki rahasia, karena Ye Xiwen mengatakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak akan banyak bertanya. Setelah semua orang pergi, Ye Xiwen meratapi slogan, menyedot kekuatan, dan tubuh itu terjalin dengan lapisan sihir, dan kemudian menyelubungi jubah para murid yang baru saja meraihnya. Melihat jauh, hanya jauh itu adalah murid iblis yang hidup dan terlepas. Ye Xiwen tidak ragu-ragu dan segera berbalik dan mengikuti jalan kembali. Bab 132. Antusiasme Ye Xiwen telah dilatih untuk daceng, dapat meniru semua jenis aroma, dan bahkan tubuh dapat ditiru. Tentu saja, itu hanya tiruan, bukan barang asli, tetapi dalam waktu yang kacau, itu benar-benar sempurna untuk menipu musuh. Sekarang waktu yang paling kacau, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan setelahnya menyapu untuk sementara waktu. Pertempuran ini benar-benar menghancurkan bumi. Ye Xiwen baru saja kembali di jalan yang sama, dan dia menyaksikan seluruh susunan sihir mulai bekerja perlahan, dan atmosfer berdarah yang tak berujung mulai merembes. Ini adalah pengorbanan darah di kota Qiandao dan tempat-tempat lain yang sebelumnya dibantai oleh pembantaian. Darah manusia. Baunya menjijikkan saat Anda menciumnya. Hati Ye Xiwen pasti tidak akan membuatnya sukses jika tidak akan ada bencana besar. Ye Xiwen langsung menuju arai sihir, karena ada hubungan magis antara tubuh, sehingga tidak ditolak oleh arai sihir, dan dengan mudah memasuki bagian dalam arai sihir. Ye Xiwen, yang terbungkus jubah, melihat masa lalu dan ibadah umum para murid tidak berbeda, dan tidak ada yang bisa melihat melalui tubuh aslinya. Ye Xiwen memasuki kedalaman arai sihir sepanjang jalan. Di kedalaman arai sihir, sampai ke gua bawah tanah, Ye Xiwen baru saja masuk, dihentikan oleh beberapa setan besar yang menjaga lubang. Manusia yang rendah hati, kamu sedang melintasi perbatasan, di sini bukan di mana kamu manusia bisa pergi. Kata iblis besar. Ye Xiwen diam-diam terpana. Tampaknya di antara musuh, manusia yang membudidayakan dinasti Tang tidak boleh berada di posisi tinggi. Setidaknya bagian bawah pion kecil seperti ini. Namun, tangannya tidak lambat, dan sebuah pisau dihancurkan. Iblis besar itu terbunuh ketika dia benar-benar tidak siap. Sisa dari 3 setan besar belum bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xiwen mengeluarkan 3 bayangan pisau ketika dia merindukan bulan, dan menjatuhkannya. Ini juga merupakan hal yang lebih murah yang tidak mereka perhatikan. Jika tidak, hanya aku takut aku akan mengorbankan telapak tangan nagaku, tetapi pada saat itu, gerakannya akan hebat. Ye Xiwen tidak lagi berpakaian sebagai murid pemujaan, tetapi akan mengubah dirinya menjadi iblis yang besar, meskipun itu hanya wujud, tetapi dengan keajaiban langit,
cukup untuk menipu iblis. Ye Xiwen menuruni terowongan, tetapi melihat semakin banyak iblis besar di bawah lubang, dan tanah di atas kepala, semakin banyak datang setelah pemimpin troll dan Qi Fei Fan bertarung. Setelah berpura-pura menjadi setan besar, Ye Xiwen tidak terhalang sepanjang jalan. Ye Xiwen pergi jauh-jauh, dan segera melihat kolam darah besar. Darah tak berujung terus mengalir. Saya tidak tahu di mana harus menyuntikkan ke dalam kolam darah ini. Di kolam darah, darah tak berujung mendidih, dan napas berdarah datang. Ye Xiwen bahkan bisa mendengar keluhan di dalam darah berduka dan disalahkan. Secara umum, bahkan jika seniman bela diri yang mempraktekkan sekte jahat akan menghilangkan keluhan-keluhan ini, mereka akan menangkal diri mereka sendiri, tetapi setan-setan ini tidak tertarik bahkan meningkatkan keluhan mereka untuk meningkatkan kemampuan pengorbanan darah. Gores, binatang buas ini, Rao adalah apa yang bisa dikatakan Ye Xiwen sejak saat ini. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan dan kematian, tetapi melihat adegan ini masih harus mengamuk, dan sekarang, Ye Xiwen akhirnya seorang pejuang di dunia nyata. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebencian terhadap musuh, bukan pertempuran di antara para pejuang, bisa berjaga-jaga, bisa dikondisikan, ini adalah pertempuran antara dua ras bukan kematian Anda, yaitu, saya hidup. Jika Anda tidak membunuh semua iblis, maka manusia akan diperbudak atau menjadi makanan darah, tidak ada cara ketiga, terutama jika iblis ingin menyerang dunia nyata. Anda hidup dan mati, hidup dan mati. Pada saat ini, susunan ajaib ini tampaknya telah mencapai waktu yang paling kritis, tidak hanya genangan darah mendidih, tetapi bahkan gelombang darah, pemandangan membuat orang terlihat kedinginan. Dengan canggung, ada gelombang keras di kolam darah. Setan-setan di sekitarnya melihat adegan ini, dan mereka terlalu jauh untuk tinggal dekat. Hei, paman ini akan kembali setelah semua. Kata sombong seperti itu disertai dengan suara kekanak-kanakan, cermin berdarah yang berputar keluar dari darah, tubuh kecil, gelap, kepala ada dua tanduk di punggung, dan sepasang sayap menamparkan di belakang, dan ekor masih menari, melihat masa lalu, tetapi itu luar biasa lucu. Cermin berdarah mulai memancarkan ledakan cahaya, naik ke langit, menyinari seluruh gua seolah-olah itu adalah dunia berdarah. Setan-setan di sekitarnya mulai takut dan menyembah di tanah, dan mereka tidak tahan dengan penyembahan itu, seolah-olah orang-orang di depan mereka adalah dewa. Mata Ye Xiwen berkilat di matanya, dan makhluk jahat ini jangan biarkan dia dilahirkan. Sekarang adalah saat ketika ia dilahirkan, yang terlemah. Ye Xiwen menginjak kakinya, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi streamer. Ketika dia menabrak pusat kolam darah, seekor naga dan seekor naga menabrak tubuh Ye Xiwen. Kesombongan yang hebat membuat keluhan yang dekat dengan mereka menguap. Ketika pisau panjang itu terbanting, ia menembakkan sinar cahaya dan menabrak iblis kecil itu. Hei, setan kecil itu terbelah dua. Tapi kemudian, kedua mayat itu terlahir kembali di atas kolam darah. Ketika mereka menunjuk Ye Xiwen, mereka berteriak, "Kamu iblis besar yang tercela, berani memulai dengan dewa, kamu ingin memberontak." Cermin berdarah tiba-tiba meledak ke udara, dan cahaya berdarah menyinari tubuh Ye Xiwen. Naga di Ye Xiwen tiba-tiba terguncang dengan keras, dan naga dan darah mulai mencair bersama. Bagaimana mungkin? Melihat jalan di depannya, iblis kecil itu lumpuh, lalu tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Kamu bukan iblis." Ketika gelombang berdarah tiba di Ye Xiwen, jari-jari kaki Ye Xiwen sedikit di atas gelombang darah, dan dia bergegas menuju iblis kecil itu. "Beri aku tangkapan." Iblis kecil itu berteriak keras, dan iblis-iblis tak berujung di sekitarnya bergegas ke Ye Xiwen, terlepas dari kecerobohan mereka. Mereka secara tidak langsung menangkap iblis kecil di depan mereka, dan telapak tangan Ye Xiwen berubah menjadi cakar naga. Segenggam setan kecil ini, yang digenggam dengan kuat di tangan, tidak dapat melarikan diri. Cermin berdarah itu tiba-tiba memacu manusia darah yang mengerikan, bergegas menuju Ye Xiwen. Tangan Ye Xiwen yang lain juga berubah menjadi cakar naga. Ketika telapak tangan naga itu ditembak,
darahnya dibakar, dan cermin yang berdarah tersangkut di tangannya. Cermin yang berdarah itu ditutupi dengan cahaya infiltrasi berdarah. Naga di tangan Ye Xiwen dilebur dan dibersihkan oleh cahaya pada saat yang sama. Daging dan darah Ye Xiwen mulai berkarat, dan ketika itu menjadi kabur. Segera, hati yang menyakitkan mengalir ke pikiran Ye Xiwen. Ruang misterius dalam pikiran Ye Xiwen tiba-tiba meledak menjadi tangkai ajaib dan mengikuti lengan Ye Xiwen menuju cermin berdarah. Boom, para dewa warna-warni, sebenarnya melahirkan cermin berdarah untuk menekan kehidupan. Tanda seru, bau dingin helai mengalir di tubuh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen sangat nyaman ketika dia tiba. Kamu manusia yang rendah hati, jangan lepaskan paman ini, atau kamu ingin terlihat baik. Iblis kecil itu berteriak, diam, atau aku akan membunuhmu. Ye Xiwen mendengus dingin. Jika dia tidak takut mencubitnya, dan dia dilahirkan kembali dari bagian lain dari kumpulan darah, dia akan mencubit iblis kecil itu. Darah berdarah Ye Xiwen mengalir ke cermin dari cermin berwarna darah. Di bawah kepemimpinan para dewa berwarna-warni, ia sebenarnya terintegrasi ke dalam cermin berdarah. Ketidakjelasan Ye Xiwen merasa bahwa ia terhubung dengan cermin ini. Perasaan satu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, bagaimana cermin Tianyuan bisa mengenali kamu sebagai yang utama? Setan kecil itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata dengan gentar. Setan yang telah bergegas hendak membunuh Ye Xiwen. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan keras, dan tanah di bagian atas kepala hancur. Sosok besar melahirkan tanah dan hancur. Ye Xiwen memandangnya. Ternyata menjadi pemimpin troll. Pada saat ini, pemimpin troll memiliki beberapa luka berdarah di tubuhnya. Lubang besar di dada kanan dikenakan oleh lubang. Sisik pada tubuh memiliki potongan besar, potongan-potongan besar, dan daging dan darah di dalamnya terlihat. Di langit di atas lubang besar, Qi Feifan melayang dengan dingin di langit dan membagikan cahaya keemasan. Dari jauh, itu adalah Dewa Emas di atas bintang. Tinggi tahta, menatap semut di tanah. Setiap gas magis dekat dengannya, dan itu akan sepenuhnya ditelan oleh Yuan nyata emas, yang sangat mengerikan. Perbedaan antara dua tuan telah dibagi. Konjak, mari kita menamparnya, kata Qi Feifan dingin. Pedang Qi Feifan menghancurkan pedang yang menyilaukan seperti matahari, dan ketika jatuh, keluhan berdarah di gua-gua di dasar bumi menguap ketika mereka menemukan pedang. Kepala troll membanting Trisula dan membantingnya. Boom! Dua temperamen mengerikan itu menyebar, dan iblis-iblis di dalam seluruh gua dimusnahkan ketika mereka lemah, dan yang kuat terluka parah ketika mereka dihancurkan. Sama seperti kekuatan menyapu tubuh Ye Xiwen, cermin berdarah di tangan Ye Xiwen meniup semburan darah untuk melindungi Ye Xiwen, dan selamat dari gelombang serangan ini. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu ketika dia naik, dan dengan cepat terbang jauh-jauh, bergegas menuju jalan menuju gua. Untungnya, dua orang kuat peringkat atas berperang satu sama lain. Mereka tidak melihat Ye Wen melarikan diri. Ini dengan lancar lolos dari gua bawah tanah. Pada saat ini, iblis hampir mati. Ye Xiwen melarikan diri dengan lancar dan berlari keluar sepanjang jalan. Setelah 100 mil, akhirnya aku menghela napas lega. Bab 133. Setelah berlari ratusan mil, akibat dari pertarungan itu perlahan terasa, dan aku merasa lega ketika aku lega. Ini benar-benar Tuan yang mengerikan. Manusia yang rendah hati, kamu berpikir bahwa mereka benar-benar kebenaran yang sebenarnya, yang besar bodoh benar-benar puncak dari 9, dan bahwa manusia sudah menjadi legenda setengah langkah, atau itu bisa membuat langkah besar. Apa? Setan kecil di tangan Heyeh berkata dengan sinis. Ye Xiwen ingat ini, dan dia masih memegang iblis kecil di tangannya. Setelah meninggalkan jebakan, Ye Xiwen bertanya dengan kesepian, setan macam apa kamu? Ye Xiwen dengan kuat menggenggamnya di tangannya, dan dia tidak takut akan perlawanannya. Yu Xiwen juga memperhatikan bahwa iblis kecil ini sulit dibunuh, tetapi dengan cara yang sama, dia hampir tidak memiliki kekuatan, atau bahwa kekuatannya berasal dari itu.
Cermin berdarah yang mengerikan. Tapi cermin berdarah tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya sekarang, dan Ye Xiwen bisa merasakan bahwa dia tampaknya terhubung dengan cermin ini. Ye Xiwen juga tidak tahu mengapa, jembatan seperti darah dan pengakuan adalah murni omong kosong. Hanya ritual suci di atas arwah yang memiliki pengakuan akan Tuhan, tetapi yang disebut pengakuan pada umumnya adalah tuannya. Yuan Shen terkondensasi ke dalamnya, dan ritual siang dan malam adalah mungkin untuk mencapai tingkat awal psikis. Ye Xiwen mengingat dengan hati-hati, kecuali bahwa ruang misterius pernah menjaga Tuhan ketika dia diserang oleh cermin berdarah, tidak ada yang istimewa tentang itu. Semua ini pasti berkaitan dengan ruang misterius di pikiranku, walaupun agak membingungkan, bisa dipastikan hanya perlu memanipulasi cermin berdarah ini. Setan kecil ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Jangan bingungkan paman ini dengan jenis makhluk tingkat rendah, kata pembukaan iblis kecil yang menghina. Bagaimana denganmu? Ye Xiwen bertanya. Bukan iblis, apakah itu? Pikiran Ye Xiwen terlintas dalam deskripsi Mozu yang telah menginvasi seni bela diri yang sebenarnya di masa lalu, dan memang tidak melihatnya. Itu masih semacam iblis kecil. Paman ini pandai, paham, apa rohnya? Kata iblis kecil itu. Roh instrumen. Ye Xiwen terkejut, dan roh instrumen, dia tentu tahu apa itu, yang disebut spiritualitas. Roh adalah roh, tetapi roh yang disebut itu sebenarnya hanya beberapa spiritualitas, seperti mengatakan bahwa seekor anjing lebih cerdas dan lebih pintar lebih baik daripada yang kaku, tetapi sama seperti ini. Tetapi ada juga beberapa instrumen. Setelah beberapa peluang, juga dimungkinkan untuk menghasilkan kecerdasan, bukan spiritualitas. Inilah yang disebut spiritualitas, tetapi sangat baik untuk memiliki tingkat IQ manusia yang berusia 4 atau 5 tahun. IQ setan kecil pasti lebih tinggi daripada orang kebanyakan, dan itu sangat langka. Jika bukan karena Tianyuan Mirror tiba-tiba mengaku kepada Tuhan, kamu berpikir bahwa manusiamu yang rendah hati masih bisa tinggal di sini untuk berbicara. Iblis kecil memandang Ye Xiwen dengan tatapan menghina. Tidak ada manusia di tulangnya. Kamu ada di tanganku sekarang, aku punya 1000 cara untuk menyiksamu. Ye Xiwen mencibir, roh iblis kecil ini masih jelas tidak jelas. Sekarang dia adalah penguasa Tianyuan Mirror, dan itu hanya roh. Hanya ingin membersihkannya, Ye Xiwen punya cara. Iblis kecil itu tidak tahu bagaimana rasanya memikirkan penyiksaan kejam. Tubuh kecil di tempat kejadian bergetar dan ada sedikit rasa takut di wajahnya. Menurutmu apa Tianyuan Mirror itu? Itu adalah instrumen dari Raja Iblis besar kita di dunia iblis. Iblis tidak dapat mengerti, Raja Iblis besar, penguasa surga. Setan kecil berkata dengan keras. Tapi kamu masih di tanganku. Ye Xiwen menyeringai, menolak apa yang dia katakan tentang iblis. Kamu manusia yang rendah hati. Setan kecil itu marah pada sikap Ye Xiwen. Diam, lalu ganggu aku akan membunuhmu. Ketika dia mendengarnya berkata manusia yang rendah hati, Ye Xiwen bosan untuk sementara waktu, dan keberadaan roh sebagian besar berada dalam batas toleransi sang master, dan perangkat dengan pikiran dengan kerja sama dari roh, kemampuan yang dapat diberikan oleh instrumen akan meningkat banyak, tetapi jika roh dan diri memiliki perselisihan, lebih baik untuk menghapusnya dan biarkan diri Anda sendiri yang menguasai instrumen tersebut. Jika rata-rata orang memiliki instrumen roh asli, secara tidak langsung akan menghapus roh asli, atau tidak perlu menjadi spiritual, atau mengolah kembali dengan pikirannya sendiri. Setan kecil itu menutup mulutnya ketika dia berada di pintu, dan pada saat yang sama diam-diam mengutuk hatinya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengenali Tuhan secara tidak dapat dijelaskan, dan mengenali manusia yang rendah hati. Namun, Ye Xiwen tidak peduli apa yang dipikirkan iblis kecil itu. Dia menjerit dan memanggil bangau, dan melompat ke belakang bangau. Dia tidak berhenti sama sekali, dan langsung menuju ke arah Yuanzong. Kali ini, dapat dikatakan bahwa itu sangat bermanfaat, terutama cermin Tianyuan ini. Meskipun masih belum jelas tentang situasi spesifik,
ia punya waktu dan perlahan-lahan dapat mencari tahu. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke murid-murid unggulan untuk bersaing dalam permainan. Meskipun ada orang yang menyembah iblis di sekitar kekacauan, tetapi untuk Yuanzong dan pasukan utama lainnya, itu bukan apa-apa, tetapi ini adalah waktu lain untuk menyembah iblis. Murid adalah kekacauan, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada upaya nyata pada beberapa sekte utama. Sekarang ini hanya memobilisasi bagian dari kekuatan. Ini seperti ratusan murid sejati yang mewakili esensi sejati Yuan-Yuan. Sekarang hanya 100 orang. Untuk Yuanzong, semuanya masih dilakukan dengan tertib, dan ini adalah dasar dan antusiasme sekte milenial. Murid unggulan tidak akan menyerah setelah kompetisi untuk Ye Xiwen. Setelah menjadi murid unggulan, status alami akan berbeda, sehingga mereka dapat bersaing dengan beberapa murid inti. Apa, rombongan benih sektarian apa yang akan berpartisipasi? Kamu adalah master dari Tianyuan Mirror yang hebat, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang membosankan? Taklukkan dunia, lakukan saja apa yang kamu katakan. Kamu adalah iblis besar berikutnya, dan semua langit akan bergetar di bawah kekuatan magismu. Tampaknya aku sudah menerima nasib Ye Xiwen sebagai tuanku. Aku mulai mencoba mengubah Ye Xiwen dan membiarkan Ye Xiwen mengubah sihir-sihir. Diam. Dengan cara yang berisik, Ye Xiwen terbang melalui derek sepanjang jalan. Setelah seharian penerbangan, setelah semua, ia kembali ke Yuanzong Zongzong. Pada saat ini, di antara pegunungan Yuan-Yuan yang luas dan tidak bersalah, puncak-puncak gunung yang mengambang keluar dari tengah pegunungan Yuan-Yuan. Itu mengapung di pegunungan di sekitar Yuanzong. Puncak-puncak ini dipenuhi dengan beberapa murid sejati, hanya murid yang benar yang bisa duduk di puncak mengambang seperti itu. Karena bahkan jika itu adalah yang kaya, sangat sulit untuk membuat ratusan puncak terapung tersebut. Puncak terapung ini tidak hanya lengkap dalam berbagai formasi, tetapi yang paling penting, puncak mengambang ini hidup dalam berbagai murid sejati. Tapi begitu ada invasi oleh musuh asing, itu akan berubah menjadi benteng perang yang sangat mengerikan. Namun, ini juga rumor, dan Ye Xiwen belum melihat cara puncak mengambang ini benar-benar menjadi benteng perang. Sekarang adalah musim gugur banyak hal. Meskipun di mata Yi Yuanzong, penyembahan iblis tampaknya hanya perkelahian kecil, tetapi siapa yang tahu jika akan ada murid yang tidak beribadah bermata panjang, jadi awalnya hanya sebuah gunung di dinasti Yuan. Puncak terdalam yang hanya dimiliki oleh murid sejati telah ditempatkan pada perimeter. Ye Xiwen kembali ke Tongtian Peak tanpa hambatan. Dia baru saja kembali ke Tongtian Peak dan mendapati bahwa Ye Feng dan yang lainnya benar-benar ada di sana. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Ye Feng tidak melihat Ye Xiwen apapun, dan menunjukkan senyum di wajahnya. Semua orang sangat senang. Lagi pula, mereka semua diselamatkan oleh Ye Xiwen. Meskipun mereka kembali selangkah demi selangkah, mereka selalu khawatir tentang keselamatan Ye Xiwen. Sekarang saya melihat Ye Xiwen aman dan terlindungi, saya akan merasa lega ketika saya tiba. Benar, Ye Sidi, saudara Qi telah membunuh troll itu. Zhang yang bertanya saat ini. Yang paling peduli, selain kenyamanan Ye Xiwen, adalah apakah Qi Feifan dapat membunuh troll. Aku tidak tahu, tetapi ketika aku pergi, saudara laki-laki Qi telah menduduki keuntungan absolut, dan troll itu seharusnya bukan lawan dari saudara laki-laki Qi. Ye Xiwen berkata, ketika kita menemukan kesempatan untuk pergi ke saudara-saudara, Guangming, terima kasih. Itu, petik 2. Puncak terapung tempat Qi Feifan tinggal juga terkenal di antara para murid sejati. Ia dikenal sebagai puncak Guangming, dan siang dan malam terang benderang. Itu seperti surga legendaris. Meskipun dikatakan bahwa untuk Qi Feifan, mungkin ini adalah tangan yang baik untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat membantu tetapi pergi ke pintu untuk berterima kasih kepada mereka. Adapun apakah pihak lain akan melihat diri mereka sendiri dan orang lain, itu masalah lain. Yah, memang benar bahwa kita harus pergi terlebih dahulu,
dan sudah waktunya untuk berterima kasih. Kata Ye Feng. Benar, adik, murid unggulan ini akan memulai kompetisi besok. Jika kamu ingin mendaftar, kamu pergi sekarang. Tanya Ye Ruxue. Kali ini, mungkin hanya Ye Ruxue yang akan merawat Ye Xiwen untuk berpartisipasi dalam para murid unggulan yang bersaing untuk kontes. Aku berharap Ye Xiwen akan membuat cipratan besar. Bab 134. Malam berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, Ye Xiwen, yang terdaftar, tinggal di halaman kecilnya sepanjang malam dan terus-menerus menyadari hasil dari pertempuran ini. Pertempuran antara tuan dari dua puncak sejati tidak selalu terlihat. Ye Xiwen sekarang menjadi puncak bawaan dan tidak tahu kapan harus sampai pada kebenaran, tetapi ada tujuan yang sangat jelas. Untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka sebelum murid-murid unggulan bersaing untuk permainan, batu roh pembakaran gila Ye Xiwen hampir 10 potong, kecepatan pembakaran 10 potong Zongxi Lingxi, dan analisis gila dari berbagai pertempuran dari dua tuan hari itu. Pesan. Malam sudah berakhir, tetapi di tengah malam, aroma Ye Xiwen yang membakar 5.000 keping batu Tiongkok lebih stabil dan kuat. Dibandingkan dengan puncak 6 kali lipat biasa, Yuan sebenarnya adalah ini 10 kali lebih tebal dari tubuh, dan tubuh juga sulit terluka. Luar biasa kuat, Ye Xiwen cukup percaya diri untuk menyapu semua penyerang dari 6 puncak, bahkan jika beberapa prajurit 7 kuat bawaan dapat bersaing, bahkan mengalahkan dan membunuh. Tidak mungkin bagi semua orang untuk menjadi begitu kuat dalam semalam. Hanya Ye Xiwen yang bisa, karena dia memiliki bantuan ruang misterius, dan kali ini ada bantuan iblis kecil Ye Mo. Nama Ye Mowen dibawa oleh Ye Xiwen ke setan kecil. Jangan melihat kesombongan iblis kecil ini, tetapi dia tidak pernah memiliki nama. Mantan tuannya, iblis besar di mulutnya, benar-benar menganggapnya sebagai budak. Aku bahkan tidak berpikir untuk memberinya nama. Jadi Ye Xiwen memberinya nama. Meskipun dia tidak mengatakannya, Ye Xiwen masih tahu dari kilasan matanya bahwa sifat spiritual instrumen ini tidak terlalu buruk, dan Ye Xiwen juga memadamkannya. Mengondensasi kembali ide spiritual. Setelah Ye Xiwen membantunya dengan namanya, Ye Mo jelas lebih aktif daripada sebelumnya, dan dia tidak melihat manusia yang rendah hati sepanjang hari. Meskipun Ye Mo kecil dan imut, itu memang monster tua yang telah mengalami waktu yang lama, meskipun dia tahu sihir-sihir, menurut pernyataannya, hingga tingkat iblis besar, cara berbicara para raja surga dan dunia sudah melewati masa bertahan pada seni bela diri. Semua jenis seni bela diri dapat didengar. Meskipun dia hanya roh, dia belum pernah melihat babi dan melihat babi berlari. Dia membawa Ye Xiwen banyak konsep baru tentang seni bela diri, yang membuat visi Ye Xiwen melebar dalam waktu singkat. Ini membuat pikiran terakhir Ye Xiwen untuk menghancurkannya benar-benar menghilang. Itu dekat musim gugur, tetapi dalam dinasti Yuan, karena ada banyak formasi, musim tidak dapat mempengaruhi mereka, atau perasaan musim seperti musim semi. Ye Xiwen berjalan ke halaman dari kamarnya, dan ada lonceng-lonceng di puncak bulan yang jauh. Kali ini, murid-murid benih berkompetisi di puncak bulan. Secara umum, disinilah juara terakhir berada, dan di mana sesi berikutnya akan diadakan. Tidak ada perubahan di venue selama 10 tahun, tampak jelas bahwa puncak Wang Yue kuat. Terakhir kali Tong Tianfeng mengadakan kompetisi pemuridan benih, masih harus ditelusuri kembali ke sesuatu yang lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Tong Tianfeng tidak pernah memenangkan juara para murid unggulan selama bertahun-tahun, bahkan terakhir kali ia masuk ke 10 besar, itu beberapa tahun yang lalu, dan setelah murid itu memasuki murid inti. Belum ada yang masuk 10 besar. Namun, fondasi Tong Tianfeng masih belum bisa diremehkan, ada juga beberapa murid unggulan yang telah masuk 100 besar. Bersamaan dengan lonceng, banyak murid dari pintu dalam dan luar bergegas ke puncak bulan, meskipun bagi mereka, pada dasarnya tidak ada kemungkinan kompetisi, tetapi setelah semua, di antara tuan atas di antara para murid dalam kontes ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk dilihat pada hari kerja, tetapi juga sangat jarang untuk melihatnya satu persatu.
Di bawah keadaan ini, Ye Xiwen dan Qian Yuge pergi ke Wang Yuefeng dan Ye Feng untuk bergabung bersama. Meskipun kali ini tidak ada hubungannya dengan mereka, Ye Xiwen berpartisipasi dalam kompetisi pemuridan unggulan ini. Yang disebut Paviliun Qiangge, hampir merupakan perwakilan dari dunia luar. Banyak orang mengatakan bahwa Paviliun Qianyu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran, pastilah Ye Xiwen, master baru yang baru muncul, terutama karakter yang Ye Xiwen dikenal sebagai murid yang sebanding. Murid unggulan ini bersaing. Bagaimana mungkin game tidak datang? Aku mendengar bahwa kali ini para murid benih bersaing untuk permainan, karena hubungan antara penyembahan iblis dan kebangkitan besar, jadi Zhongmen menyiapkan hadiah yang sangat kaya. Ada banyak roh semu dengan kemampuan hebat, dan beberapa hadiah dari ramuan obat. Hehe, tahun lalu jauh lebih buruk daripada tahun ini. Petik 2. Tentu saja, situasi tahun ini istimewa. Tahun ini, melalui hubungan kemunculan kembali penyembahan iblis, saya mendengar bahwa 4 sekte utama dan keluarga kerajaan harus bersama-sama memegang ingatan raksasa untuk membahas bagaimana menyatukan seni bela diri, dan di antara mereka, akan ada asteris di antara para murid, ada murid dalam, ada murid inti, dan ada juga perbandingan antara murid sejati. Kali ini, murid-murid internal murid adalah murid yang dipilih untuk masalah ini, 100 murid unggulan teratas akan dibawa untuk berpartisipasi. Petik 2. Tidak heran sekte ini sangat murah hati. Kali ini bukan hanya membahas dengan mereka bagaimana cara menyembah sihir, tetapi juga untuk menunjukkan kepada saya kekuatan Yuan. Saya tidak bisa membiarkan orang melihat ke bawah, tetapi sangat disayangkan bahwa murid unggulan dalam murid inti bersaing untuk kompetisi, hanya sekali dalam 2 tahun. Kali ini tidak ada giliran, atau Anda pasti akan melihat pertempuran yang sangat baik. Petik 2. Aku khawatir nama daftar itu tidak akan banyak. Lagi pula, mereka semua adalah murid unggulan yang telah menerima banyak sumber daya dari Zhongmen. Sulit juga mengatakan bahwa kali ini ada juga pendatang baru yang sangat kuat, seperti Ye Xiwen. Aku mendengar bahwa kekuatannya juga sangat kuat. Aku telah mendengar namanya. Aku mendengar bahwa aku telah mengalahkan Mohan, tetapi pada saat itu adalah flu, tetapi itu adalah puncak 5 kali lipat bawaan. Ye Xiwen mungkin tidak dapat membandingkan dengan murid unggulan asli. Itu adalah Mohan mendengar bahwa dia telah melangkah ke dalam situasi sempurna 5 kali lipat bawaan. 10 hari yang lalu, dia mengalahkan seorang murid unggulan dengan horor penembak dan persatuan, meskipun dia hanya peringkat ke-96. Murid unggulan ini bersaing untuk pertandingan, ini menarik. Banyak murid mulai berbicara tentang hal itu. Ye Xiwen berdiri di tengah orang banyak dan mendengarkan evaluasi ini tanpa fluktuasi. Ye Xiwen, tapi itu adalah bagian dari murid-murid unggulan pintu dalam yang bersaing untuk permainan. Orang-orang itu pastinya bukan lawanmu. Pikiran Ye Xiwen datang dari suara Ye Mo. Suara Ye Mo penuh dengan jijik. Tampaknya para murid batiniah ini tidak bisa melihat mata mereka. Sekarang Ye Mo tersembunyi di Tianyuan Mirror di tubuh Ye Xiwen. Ia awalnya adalah instrumen Tianyuan Mirror, terlalu sederhana untuk disembunyikan. Dengan arus banyak orang, Ye Xiwen dan murid-murid Qianguch lainnya memasuki alun-alun puncak Wang Yue. Meskipun Ye Xiwen cukup terkenal, murid-murid asing ini, murid dalam, dan murid terdaftar menambahkan hingga lebih dari 100.000 orang. Saya tidak tahu pekerjaan Ye Xiwen. Ye Xiwen dan yang lainnya memasuki alun-alun dengan takjub dan menemukan kursi untuk melakukannya. Pada saat ini, ada banyak keruntuhan di alun-alun, yaitu untuk bersaing untuk para murid yang bersaing untuk para murid unggulan. Digunakan saat itu, di tebing di tepi alun-alun, ada banyak nama, hampir intim, dan jauh dari minggu, mereka yang telah menjadi 10 murid unggulan di masa lalu, hanya masuk 10 besar. Memenuhi syarat untuk digambarkan di atas dan diingat. Melihat acara akbar, yang melibatkan lebih dari 100.000 orang ini, ribuan paviliun semuanya terpesona dan bersemangat. Ini juga pertama kalinya para murid Qiangege berpartisipasi dalam acara skala besar Yuanzong.
Pada platform tinggi di kejauhan, ada banyak murid sejati yang duduk di tetua, tetapi ada awan di sekitar mereka, tetapi tidak jelas. Orang-orang ini ingin melihat apakah ada bibit yang baik di murid-murid batin. Beberapa orang ingin menarik beberapa anggota, dan beberapa orang melihat apakah ada bahan yang bisa diperoleh. Setelah hampir semua orang tiba, di peron tinggi, seorang penatua yang tinggi berdiri, terbang di udara, melirik semua murid, dan kemudian berkata, pintu dalam tahunan kompetisi murid benih akan segera dimulai sekarang. Alasan mengapa Zongmen telah mengatur kompetisi ini adalah untuk berharap bahwa setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk menunjukkan keadaan terkuat mereka. Zongmen juga mempersiapkan hadiah yang sangat murah hati. Luar biasa, sekte saya tidak akan dihargai, jadi jika Anda memiliki cukup kesempatan, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki pintu para penatua kebenaran dan membanting naga. Petik 2. Meskipun kata-katanya sangat singkat dan langsung, semua murid telah mendengar gelombang antusiasme, hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup mereka dapat memperoleh modal untuk naik ke atas. Inilah sebabnya mengapa Yuanzong dapat berdiri lebih tinggi dari 1000 tahun. Ini adalah hukum kelangsungan hidup yang paling adil dan paling kejam. Hanya memiliki kekuatan yang cukup, Zongmen akan melihat Anda secara berbeda, menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolah Anda, hanya Anda memiliki cukup bakat, Anda bisa maju, tetapi ini juga aturan yang sangat kejam. Orang-orang kuat di masa-masa awal, orang-orang tanpa kekuatan hanya bisa terus-menerus dilampaui, dan hukum rimba seleksi alam tercermin di sini. Orang Taiwan ke-130, Ye Siwen, Fang Su. Lagi pula, murid inti yang menjaga platform penonton membaca nama Ye Siwen. Bab 135. Orang Taiwan ke-130, Ye Siwen, Fang Su. Akhirnya, murid inti yang menjaga panggung Fujian membaca nama Ye Siwen. Ye Siwen mendengar namanya dan segera naik. Banyak murid yang tidak tahu Ye Siwen memandang Ye Siwen. Meskipun Ye Siwen hanya seorang murid unggulan, para murid di gerbang dalam dan luar menambahkan hingga lebih dari 100.000 orang. Di tengah-tengah, ini sudah kedudukan tertinggi, bahkan hanya 2 atau 300 orang. Dibandingkan dengan lebih dari 10.000 orang, itu tidak begitu menyedihkan. Selain Ye Siwen, Fang Su tampaknya menjadi lawan yang terkenal. Aku tidak berharap melihat pertarungan antara Ye Siwen dan Fang Su di game pertama. Ye Siwen baru-baru ini menjadi terkenal, tetapi Fang Su juga adalah master terkenal dari ranah bawaan. Ya, aku tidak berharap untuk menghadapi pertarungan tingkat semu unggulan ini di game pertama. Ya, kupikir tuan-tuan ini pasti akan terhuyung-huyung. Terhuyung, jika terhuyung-huyung, itu akan membosankan. Jika hanya terhuyung-huyung, tergantung pada kekuatan, saya pikir akan ada banyak orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk para murid unggulan setiap tahun. Ini karena ketidakpastian. Beberapa keberuntungan juga dapat menerobos ke depan. Ratusan, seperti Mohan itu, jika tidak, para murid yang tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup, puncak 5 kali lipat bawaan tidak akan berpartisipasi, mengapa naik, kehilangan muka kepada orang lain sebagai lelucon. Petik 2. Di atas panggung tinggi, di antara para penatua, ada juga banyak penatua yang melihat Ye Siwen. Di antara mereka Lin Zantian yang baru saja dipromosikan menjadi murid sejati. Melihat mata Ye Siwen sangat memuaskan, dia tidak berpikir bahwa Ye Siwen berada di sekte total, dan itu tidak lama sebelum dia bisa menantang para murid unggulan. Ye Siwen juga merasa ada banyak pandangan di sisinya, dan beberapa dari mereka tiba-tiba bermain drum secara diam-diam. Tidak ada yang takut mereka akan menemukan keberadaan Tianyuan Mirror dan Ye Mo di tubuh mereka. Meskipun Yi Yuanzong tidak terlalu memperhatikan perbedaan antara kebenaran dan kejahatan, ada juga beberapa orang di murid yang telah mengembangkan sihir dan cara-cara jahat, tetapi mereka semua ditingkatkan, dan banyak orang menggunakan sihir dan roh jahat, tetapi juga semua baik-baik saja, karena pandangan Yi Yuanzong adalah bahwa roh dan latihan ini tidak memiliki kebenaran, dan hanya talenta yang memiliki kebenaran dan kejahatan. Namun, mereka tidak yakin apa sikap mereka terhadap Tianyuan Mirror.
Meskipun Ye Tianwen bukan alat yang baik untuk cermin Ye Yuan di Ye Moko, Ye Siwen tidak dalam hati, tetapi dia takut akan sesuatu. Ye Mo, apa kamu yakin tidak ada masalah? Ye Siwen bertanya, para tetua itu bisa menjadi penguasa kebenaran. Jika kamu benar-benar ingin menembaknya, dia tidak dapat memiliki kekuatan untuk melawan balik. Jangan khawatir, hanya karena semut ini tidak dapat menemukan keberadaanku. Ye Mo sangat bangga. Sekarang Ye Mo masih sangat dibenci manusia. Meskipun Ye Siwen diperbaiki setiap kali ia mengungkapkan fenomena semacam ini, garis-garis di antara kata-kata sudah jauh di dalam tulang, dan sulit untuk diubah. Tentang sikap Ye Siwen lebih baik. Namun, saya selalu ingin membawa Ye Siwen ke jalan sihir, saya selalu ingin membudidayakan Ye Siwen menjadi generasi berikutnya dari setan tak tertandingi. Namun, Ye Siwen telah mengabaikan kata-kata ini, dan dia tidak tertarik pada iblis macam apa. Ye Siwen naik ke panggung, dan pria muda yang mengenakan jubah berwarna bulan itu memandang Ye Siwen dengan ekspresi kesombongan. Dia berkata, dengarkan Ye Siwen yang sangat arogan. Sepertinya dia masih mengalahkan Mo Han, tapi Mo Han hanya bawaan tidak lagi berguna untuk mengalahkannya. Itu bukan lawan saya. Mari kita akui kekalahan. Petik 2. Saya yakin Ye Siwen melanjutkan, tetapi saya tidak berharap melihat Ye Siwen tersenyum tipis. Saya sedikit marah sekaligus, dan saya tidak bisa memegang wajah saya. Saya berkata, tertawa. Saya tertawa terlalu keras, saya pikir itu lebih baik daripada dingin. Tapi itu lebih dari dia. Kali ini dia bertemu dengannya, bahkan 10 pukulan telah hilang. Ye Siwen menyeringai, ranah penembak ini adalah dunia yang sangat kuat, dan sulit untuk menolak di bawah kekuatan yang sama. Karena Mo Han sudah berada di ranah bawaan, permainan ini harus bisa berjalan selama itu tidak pergi nasib buruk.